produksi tanaman padi kita itu ada beberapa faktor yang akan terjadi. Di antaranya memang salah satu bagaimana memaksimalkan bobot padi kita, sehingga ketika kita nanti memanen padi tersebut, kita bisa dapat menambah penghasilan, dan dengan mudahnya kita akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Ya, jadi hasil padi saya rasa Bapak Ibu semua selalu menginginkan hasil padi yang cukup bagus ya. Apakah itu dari bobot permalai lebih berat, apakah itu gabah lebih bernas, apakah itu pengisian bulir sempurna dari pangkal hingga ke ujung, apakah jumlah bulir lebih banyak, warna gabah lebih mengkilap, beras utuh lebih banyak, dan kualitas dan hasil panen meningkat. Nah, ini saya pikir semua petani menginginkan hal seperti ini. Hanya saja banyak sekali petani yang belum memahami bagaimana sih kita caranya bisa mendapatkan keunggulan-keunggulan dari gabah yang kita inginkan. Sementara itu kalau kita bicara di tanaman padi, Bapak Ibu tentu tahu bahwa di tanaman padi itu serangan penyakit sangat tinggi ya. Tetapi di lapangan petani lebih memikirkan bagaimana penggunaan pestisida yang super mahal misalkan, atau yang lebih bagus itu biasanya selalu diterapkan atau diaplikasikan setelah 60 hari ke atas. Nah, perlu saya tekankan di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bercocok tanam padi, saya ingatkan bahwa 60 hari pertama itu adalah hari atau waktu yang krusial yang harus Bapak Ibu jaga ya. Kenapa? Karena 60 hari pertama itu di situ mulai masuk fase bunting dan juga fase pemasakan. Nah, di situ biasanya kita akan dapat yang hasil panen ya, kehilangan atau kegagalan panen itu bisa sampai 30% kalau dari fase-fase ini kita tidak bisa kendalikan. Ya, jamur itu menurunkan proses metabolisme atau mengganggu fotosintesis dan meningkatkan stres pada tanaman. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa berbagai macam penyakit yang ada di posisi tanaman kita pada saat bunting, ya, itu sangat banyak. Mulai dari yang namanya blast daun, yang mulai namanya hawar pelepah, bercak coklat, itu juga ada di sana. Nah, ketika ini berlanjut tidak kita kendalikan, artinya sampai kepada pemasakan pun nanti di fase ini juga kita akan mendapatkan serangan lagi. Nah, masa tanam keluar bunga di fase ini, pengisiannya akan terganggu, pemasakan gabahnya akan terganggu jika kita tidak mengawalinya dari awal, sehingga ketika kita sampai di pada fase ini, kita akan terselamatkan. Nah, pada fase pemasakan ini ada kendala mulai dari potong leher, gabah kusam, bercak coklat, jamur oncom. Ini juga penyakit-penyakit yang sangat sering, dan apalagi dengan kondisi cuaca yang seperti sekarang ya, curah hujan tinggi, kelembapan tinggi, pastinya jamur akan sangat mudah berkembang biak. Nah, Bapak Ibu pastikan semua penyakit-penyakit yang ada di tanaman padi Bapak Ibu itu harus benar-benar bersih. Contoh tadi kita lihat di lapangan adalah salah satu contoh bagaimana kekuatan dari produk-produk Syngenta, ya, kekuatan dari produk-produk Syngenta, sehingga tanaman tersebut benar-benar bisa berproduksi sangat maksimal. Artinya kita kawal tanaman tersebut bukan hanya pada saat bunting, bukan hanya pada saat pemasakan, tapi dari awal pun dia sudah benar-benar dijaga untuk menghindari terjadinya serangan penyakit-penyakit yang saya sebutkan nih tadi. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara hasil, Amistar Top itu salah satu. Nah, apa yang kita harus lakukan ketika kita ingin meningkatkan hasil lagi adalah next, Kang Wawan, Amistar Top adalah salah satu produk yang sudah menurut saya sudah tidak asing lagi buat Bapak Ibu semua. Karena dari percakapan di Facebook saya lihat ada yang sudah pakai 2 kali dan ada yang pengen 3 kali. Nah, perlu diketahui dulu ya, Amistar Top itu apa sih? Ada pertanyaan juga, apa sih bedanya Amistar Top dengan Skor misalkan. Nah, kalau kita bicara dari sisi bahan aktif ya, Amistar Top itu ada bahan aktif yang di dalamnya terdapat azoxystrobin. Ada juga difenaconazole ya.
Sedangkan kalau kita bicara skor, dia hanya di fenoconazole. Itu ya. Nah, cara kerjanya juga kita lihat. Kalau dari sisi amistartop, ya, amistartop ini bekerja secara sistemik, ya, sistemik, menghambat respirasi mitokondria jamur dengan cara memblokir transportasi elektron antara koenzim sitokrom B dan sitokrom C sehingga mengganggu pembentukan ADP dan menjadi ATP. Nah, ini saya perlu kasih tahu sedikit Bapak Ibu. Kenapa amistartop itu bisa mengisi bulir padi dari batang, dari pangkal sampai ujung? Karena ini bagaimana dia menjaga daun itu tetap sehat sehingga proses pembentukan ADP dan menjadi ATP itu tetap terjalin. Fotosintesis yang ada, yang terjadi di tanaman padi itu benar-benar murni terjadi, tidak ada halangan. Nah, ini yang perlu dijaga. Kadang kita melihat bahwa daun itu tidak menjadi penting. Itu salah, karena daun adalah dapur daripada tanaman kita tersebut. Ketika daun bendera, batang, pangkal daun itu benar-benar sehat, artinya semua proses transportasi zat-zat makanan yang ada di dalam tanah sampai ke daun terus diproses secara fotosintesis di sana hingga nanti bisa diserap masuk ke bulir padi kita. Nah, itu pentingnya bagaimana amistartop ini bekerja di dalam jaringan tanaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, amistartop kita ada di lapangan itu dengan kemasan yang paling kecil itu di 50 mili, juga ada yang 100 mili, dan kemasan paling besar adalah 250 mili. Sehingga ketika Bapak Ibu menggunakan amistartop, pastikan dosis, ya, pastikan dosis. Yang kedua, waktu aplikasi, ya, dan yang ketiga volume semprot. Nah, dosis yang dianjurkan di sini adalah 250 mili per hektar. Ya, bicara waktu aplikasi, Bapak Ibu, saya melihat di Facebook tadi yang sudah menggunakan sudah sesuai di umur 55 hari setelah tanam dan umur 70 hari setelah tanam. Nah, bicara volume semprot ini juga sangat penting. Kadang petani itu lebih mementingkan bagaimana menambah jumlah produknya dibanding harus menambah jumlah air yang harus diaplikasikan pada tanaman kita. Padahal ketika produk itu ditambah, artinya kita sudah mengeluarkan uang lebih besar, dan ketika produk itu dosisnya berlebihan, yang terjadi bisa jadi adalah keracunan pada tanaman kita. Nah, anjuran yang ada pada label, silahkan Bapak Ibu gunakan. Nah, kenapa kita menggunakan volume semprot yang bagus? Nah, kita ingin Bapak Ibu benar-benar bisa mendapatkan fungsi amistartop ini ketika Bapak Ibu aplikasikan di tanaman padi Bapak Ibu. Nah, meningkatkan hasil dan kualitas bulir pada padi itu tentu harus dilakukan secara benar. Nah, apa sih amistartop dan keuntungannya secara fisiologis? Ya, karena amistartop ini tadi sudah saya sampaikan jangkauan pengendalian jamurnya cukup luas. Tadi berbagai macam penyakit yang sudah kita sampaikan itu adalah penyakit-penyakit yang bisa dikendalikan oleh amistartop. Sehingga nanti kalau kita menggunakan amistartop, pertama dia akan meningkatkan asimilasi nitrogen. Ya, amistartop itu meningkatkan penyerapan dan penggunaan nitrogen, Bapak Ibu, terhadap daun. Faktor utama untuk bagaimana menambah pertumbuhan kanopi. Kanopi itu adalah daun bendera yang akan berkembang secara maksimal. Yang kedua, bagaimana meningkatkan efisiensi penggunaan air, ya, mengurangi kehilangan air melalui stomata. Kadang kita selalu melihat bahwa ketika menyemprot itu di pagi hari atau di subuh hari, malah kadang di malam hari, sebenarnya ya itu tidak benar. Kita juga perlu menyeimbangkan antara kebutuhan air pada daun bendera, pada daun tanaman kita, gitu ya. Yang ketiga, bagaimana mempertahankan kehijauan daun. Nah, inilah amistartop ini, bagaimana dia mengurangi produksi etilen, di mana etilen mempengaruhi penuaan daun. Kalau di kita mungkin harapannya bagaimana daun itu glowing terus, ya, glowing, tetap mengkilap gitu. Bagaimana meningkatkan enzim yang menonaktifkan oksidasi supaya kita itu tidak tanaman kita itu tidak dehidrasi. Nah, ini salah satu fungsi dari amistartop. Bagaimana dia meningkatkan enzim yang menonaktifkan oksidasi.
Bagaimana oksidasi terjadi ketika tanaman dalam tekanan dan penuaan daun terjadi. Bagaimana itu mempertahankan daun supaya tetap hijau, segar. Nah, ini caranya bagaimana Bapak Ibu menggunakan Amistar Top itu adalah hal yang sangat penting. Di samping dosis yang sudah harus dianjurkan sesuai dengan label, juga waktu aplikasi, dan terakhir adalah volume semprot. Next. Nah, kita bicara tadi setelah kita menggunakan Amistar Top, Pak Haji tadi yang ada di lapangan, bagaimana dia bisa lebih nyaman saat ini di pertaniannya, di sawahnya, karena setelah dia menggunakan produk-produk Syngenta, akhirnya beliau bisa lebih santai di rumah. Kalau tadinya 2-3 hari harus nyemprot, harus ke sawah, sekarang 14 hari, 15 hari, mungkin sampai 20 hari kalau Pak Haji sebutkan tadi. Nah, ini nih keuntungan yang kita dapatkan dari penggunaan produk-produk Syngenta, terutama adalah Amistar Top. Kalau kita tadi bicara hasil dari ujung pangkal sampai ujung bulir, dari pangkal sampai ujung bulir, dan didapat tadi perhitungan bahwa bobot bulir yang ada di sana itu ada selisih 0,4 gram. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa tugas dari Amistar Top itu menambah bobot bulir permalai. Inilah kenapa setiap petani yang menggunakan Amistar Top selalu merasakan bahwa jumlah panennya meningkat. Kenapa? Karena permalainya, Bapak Ibu, bulir permalainya yang sangat-sangat bertambah. Ya, dengan menggunakan Amistar Top, bobot bulir permalainya lebih berat tentunya, antara 0,3 sampai 1,0 gram atau 1 gram. Nah, kalau kita bicara gram, tentu Bapak Ibu merasa kecil ya, 0,3 gram itu kecil gitu. Tapi kalau kita hitung selisih bobot permalainya itu 0,3 gram, artinya itu bisa meningkatkan hasil 1 ton. Jika kita kalikan 1 ton ini dengan harga gabah saat ini antara 4.000 sampai 4.400, artinya Bapak Ibu bisa mendapatkan 4 juta. Ya, peningkatan loh ya, peningkatan 4 juta. Apakah itu bukan uang? Nah, ini peningkatan 4 juta ini sangat-sangat besar tentu Bapak Ibu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Next. Nah, ini adalah selisih bobot gabah yang tadi kita timbang. Artinya, setiap malainya kita ambil sampel 10 malai. Bapak Ibu kalau mengambil sampel itu lebih banyak, lebih bagus sebenarnya. Tapi kita bikin salah satu simulasi di sini di antara yang menggunakan Amistar Top dan kontrol. Nah, dari 10 malai ini, kita bisa lihat perbandingannya. Malai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Rata-rata, kalau kita bicara di Amistar Top, itu sudah di atas 7 gram per malainya. Sedangkan yang dikontrol itu baru di atas 6 gram. Artinya masih di bawah 7 gram. Nah, dari 10 malai ini, ketika kita jumlahkan totalnya adalah 7,19 gram. Itu rata-ratanya. Setelah dibagi stop ya. Nah, sedangkan yang kontrolnya yang tidak menggunakan Amistar Top itu 6,71 gram. Jadi selisih dari rata-rata malai yang kita timbang di sini itu adalah 0,48 gram ya. Kalau tadi saya bilang Amistar Top bisa meningkatkan 0,3 sampai 1 gram, kalau ini hanya 0,4 gram. Artinya naik 1,8 gram nih, 0,18 gram nih dari kita tadi sampaikan tadi. Nah, ketika kita bicara bagaimana menghitung kok bisa nambah sih, kok bisa untung sih, kok bisa dapat nilai uangnya sih. Nah, Bapak Ibu, ketika kita akan menghitung itu mudah saja, ada rumus yang kita gunakan. Pertama, Bapak Ibu tadi sudah menimbang rata-rata bobot per malainya, ya, bobot gabah per malainya. Tadi contohnya adalah di Amistar Top itu 7,19 gram. Nah, sedangkan yang kontrol untuk membandingnya itu 6,71 gram. Sehingga terjadilah selisih bobot per malainya itu ya, per malai ya Bapak Ibu ya, itu 0,48 gram. Nah, bagaimana cara menghitung selisih hasilnya? Kita hitung. Bapak Ibu hitung dulu berapa sih jumlah rumpun 1 hektar. Nah, kalau bicara jumlah rumpun 1 hektar, tentu orang bertanya, wah siapa yang bisa menghitung sampai segitu luasnya rumpunnya? Ya. Terus kita hitung lagi berapa rata-rata anakan. Kita hitung lagi berapa selisih bobot. Nah, kalau kita hitung jumlah rumpun itu artinya kita bagikan saja dengan
jarak tanam. Nah, jarak tanam kan umumnya adalah 25 cm kali 25 cm. Artinya dalam 1 meter itu, 1 meter persegi itu adalah 16. Atau kalau kita hitung panjang itu ada 4, lebar itu ada 4. Artinya 4 kali 4 di situ totalnya ada 16. Itu per meternya. Kalau kita hitung ke 10.000, artinya 1 hektar adalah 10.000 meter, tentu ada 160.000 rumpun. Bicara dari karena kita mencari dari masing-masing malai ya, per malainya. Artinya dari satu dapur, dari satu rumpun itu ada malai yang kita panen. Nah, berapa rata-rata di dalam satu dapur tersebut? Anggap saja kita bikin 20. Artinya dari satu dapur itu anggap saja 20 malai yang bisa kita panen. Nah, kalau kita bicara selisih ya, kali selisih bobot yang tadi 0,4 gram artinya 160.000 kali 20.000 kali 0,48 dibagi 1.000 karena kita pakai gram nih. Tadi adalah 0,48 gram. Jadi artinya kita harus bagi 1.000. Nah, kita dapat di situ Bapak Ibu boleh ya ambil kalkulator, silahkan hitung benar nggak rumus ini gitu ya. Akhirnya nanti dari situ kita akan dapat selisih 1 ton 536 kilogram. Nah, kalau kita bicara ke uang, ke hasil duit yang Bapak Ibu dapat, artinya 1 ton 536 kilogram tersebut, kalau dikali harga gabah 4.000, itu artinya ada selisih. Ini Bapak Ibu ya, selisih loh ya. Kita tidak menghitung total dari hasil panen 1 hektar, tapi selisih dari malai tadi itu Bapak Ibu akan mendapatkan 6.144.000. Itu adalah hasil dari penggunaan Amistar Top. Nah, kita nanti boleh tanya kembali ke Pak Hajinya, Pak Haji dengan hasil seperti ini berapa kali menggunakan Amistar Top? Nah, itu penting supaya nanti Bapak Ibu tahu kalau menggunakan Amistar Top-nya 1 kali dapatnya berapa. Misalkan kita anggap ini menggunakan Amistar Top 2 kali. Harga Amistar Top kita hitung misalkan 1 botol yang 250 mili kita gunakan untuk 1 hektar adalah 230.000. Atau anggap 250.000. Kalau kita gunakan, artinya kita mengeluarkan modal 500.000. Nah, ketika kita mengeluarkan modal 500.000, tetapi Bapak Ibu dapat pengembalian keuntungan 6.144, artinya Bapak Ibu masih memiliki keuntungan selisih dari uang belanja 500.000 tadi itu adalah 5.644.000. Masih untung? Tentu masih untung. Itu. Mari kita saksikan satu dokumentasi video pengakuan petani-petani kita yang sudah menggunakan startup berikut ini. Saya Ahmad Subahan. Saya tinggal bersama istri dan kedua anak saya. Semasa kecil, saya senang sekali ikut Bapak melihat hamparan padi di sawah. Dari situlah saya merasa tertarik dan selalu ingin menjadi penerus Bapak. Tahun 2001, awal mula saya menjadi petani dengan menggarap sawah warisan seluas 1.500 meter persegi. Kehidupan kami tidaklah mudah saat itu karena kurang pengetahuan tentang budidaya yang benar serta pemahaman pengendalian hama penyakit. Dengan menggunakan Amistar Top, saya bisa memperluas lahan saya menjadi 1 hektar dari 0,15 hektar sebelumnya. Hasil panen rata-rata menjadi 10 ton per hektar dibandingkan 7 ton per hektar sebelumnya. Penghasilan saya meningkat 30%. Saya dan istri bisa melanjutkan kuliah, bisa diwisuda dengan nilai memuaskan dan bisa mendaftar ibadah haji. Saya sekarang fokus mengajar di Sanawiyah dan istri mengajar di kelompok bermain. Saya bangga menjadi Eleven Syngenta dan anggota komunitas 10 ton. Hidup ini sekarang menjadi lebih bermakna, bukan saja pada keluarga, pada petani di sekitar, dan masyarakat pada umumnya. Amistar Top diaplikasikan 2 kali pada saat umur tanaman padi 55 dan 70 hari setelah tanam dengan dosis 250 ml per hektar per aplikasi. Amistar Top, bersama kita jadikan hidup lebih baik.
Ya, Bapak Ibu, tadi pengalaman Pak Suban dengan pengalaman Pak Haji yang ada di Banten tidak jauh berbeda ya, off screen-nya. Ya, Bapak Ibu, kalau kita tadi Pak Haji di awal yang ada di Banten tadi beliau menyatakan bahwa dia hidup ini lebih bermakna. Saat ini beliau lebih banyak di rumah, lebih santai. Tidak jauh berbeda dengan Pak Suban tadi. Hidupnya bisa lebih santai, bisa mengajar full, bersawah tetap jalan, pendidikan tetap dapat. Ini salah satu harapan kami ketika Bapak Ibu benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraannya dengan AMI Startup. Baik, itu mungkin Kang Wawan yang bisa saya sampaikan. Harapan saya Bapak Ibu benar-benar bisa sukses seperti Pak Suban dan Pak Haji, dan sebentar kita